Quran Surah An-Nas ayat 4. Dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi. Orang yang memohon perlindungan, diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut, agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya, tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai korin pendampingnya, dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah hingga kelihatan bagus olehnya. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya, dan orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin, teman setan, yang mendampinginya." Mereka bertanya, "Juga termasuk engkau, ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya." Akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Dan di dalam kitab Shahihain disebutkan dari Anas tentang kisah kunjungan Safiyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu sedang itikaf, lalu beliau keluar bersamanya di malam hari untuk menghantarkannya pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersua dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansor. Di saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergegaslah keduanya pergi dengan cepat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perlahan-lahanlah kamu berdua, sesungguhnya ia adalah Safiyah binti Huyayin." Maka keduanya berkata, "Subhanallah, ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua." Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bahar, telah menceritakan kepada kami Adi ibnu Abu Imaroh, telah menceritakan kepada kami Ziyad an-Numairi, dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Jika anak Adam mengingat Allah, maka bersembunyi, dan jika ia lupa kepada Allah, maka setan menelan hatinya, maka itulah yang dimaksud dengan bisikan setan yang tersembunyi." Hadis ini berpredikat gharib. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Asim, bahwa ia pernah mendengar Abu Tamimah yang menceritakan hadis berikut dari orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa di suatu ketika keledai yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersandung, maka aku berkata, "Celakalah setan itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau katakan, 'Celakalah setan.' Karena sesungguhnya jika engkau katakan, 'Celakalah setan,' maka ia menjadi bertambah besar," lalu mengatakan, "Dengan kekuatanku, aku kalahkan dia." Tetapi jika engkau katakan, "Bismillah," maka mengecilah ia hingga menjadi sekecil lalat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya jayyid lagi kuat. Dan di dalam hadis ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa hati itu manakala ingat kepada Allah, setan menjadi mengecil dan terkalahkan. Tetapi jika ia tidak ingat kepada Allah, maka setan membesar dan dapat mengalahkannya.
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Ad-Dahak Ibnu Utsman, dari Said Al-Makbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kamu apabila berada di dalam masjid, lalu setan datang, lalu setan diikat olehnya sebagaimana seseorang mengikat hewan kendaraannya. Dan jika ia diam tidak berzikir kepada Allah, maka setan berbalik mengikat dan mengekangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalian dapat menyaksikan hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan masnuk yakni orang yang diikat pada lehernya, maka engkau lihat dia condong seperti ini tidak berzikir kepada Allah. Adapun orang yang dikekang, maka ia keli.